Baik kawan-kawan, saya bahas kembali tentang nama Alif Lam Lam Ha. Karena nama ini ada pada diri kita, ya. Jangan sampai keliru memahami, membuat kita ingkar akan perjanjian dengan Tuhan ketika pada peristiwa pertama saat kita pertama kali diadakan, ya. Pertanyaannya dulu mungkin, apakah sebelum diadakan itu aku tidak ada? Aku ada. Ya, jawabannya aku ada. Di mana ada? Pada diri nafsun wahida, pada dirinya. Bagaimana keadaan aku ketika berada di situ? Aku merasa tidak ada. Jelas ya? Jadi dibahasakan aku berada dalam ketiadaan. Ya, aku berada dalam ketiadaan. Kita tunggu dulu ya supaya suaranya. Oke, saya lanjutkan. Keberadaan aku pertama kali berasal dari atau keluar dari nafsun wahidah, ya. Sebelum itu terjadi sudah ada apa ya? Sudah ada Tuhan, sebut saya begitu. Sudah ada Tuhan. Ya. Apakah dia sudah punya nama? Nama itu diberikan oleh Tuhan sendiri berdasarkan simbol-simbol yang akan menjelaskan tentang dirinya. Begitu dulu, saya jelaskan dulu tentang itu. Ya. Jadi sebelum ada aku keluar dari nafsun wahidah, sudah ada alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Sudah ada ini. Dia kasih nama dirinya dengan penyebutan seperti ini karena ingin menjelaskan siapa dia, siapa yang dikasih nama dengan ini. Ya, ingat aku ini belum ada. Aku itu masih ada dalam dirinya. Aku, kesadaran diri kita ini masih ada dalam dirinya. Nah, sekarang kita lihat dari alif lam lam ha itu, alif itu pemilik nama, ya. Pemilik nama. Kelihatan ya kawan-kawan? Alif itu pemilik nama. Oke. Lalu kemudian lam ini ruhnya. Alamnya ruh. Ruhnya. Lam berikutnya nurnya. Jadi yang bertanya tadi tentang Nurullah dengan Nursatnya, saya kepingin tahu dari mana tahu itu Nur Allah dengan Nursat. Jadi saya tidak bisa menjelaskan pertanyaan yang berasal dari istilah-istilah yang lain. Kalau dari istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana ruhnya Allah, yang mana nurnya Allah, boleh ya. Sedangkan ha ini ruang tak terbatas, ya. Ruang tak terbatas, ya. Ruang tak terbatas. Nah, pertanyaannya, apakah ini menunjukkan, kalau ini ruang tak terbatas, apakah ini menunjukkan bahwa dirinya, pemilik nama ini, berada di dalam ruang? Terbalik, ruang ini berada di dalam dirinya, di dalam pemilik nama. Lam ini berada di dalam dirinya, lam ini juga berada dalam dirinya. Jadi bukan dirinya berada dalam ruang, tetapi ruang itu berada di dalam dirinya. Maka semuanya adalah dirinya. Itu dulu.
Kita belum ada aku di situ, kita belum cerita tentang aku. Yang sebentar ini kita bawa nama alif lam lam ha, dikira itu mi Allah. Oke. Jadi oleh karena dia berada di dalam dirinya semua ini, dalam dirinya ini semua, ya, maka alif lam lam ha, ya, itu satu kesatuan, ya, satu kesatuan, makanya disebut nafsun wahida, ya, nafsun wahida. Karena yang nampak adalah ini, ya, nampak. Bagaimana sebutan nampak ini tidak tepat kalau sebutan nampak, kawan. Karena ya, karena ini semua ini berada dalam dirinya, ya, dalam dirinya ini, ya. Oke, bisa. Bisa sambil bercanda, jangan tegang begitu, kawan. Santai. Karena ini meluruskan, ingin memperbaiki, ya, jangan sampai berujung seperti Fir'aun. Itu Fir'aun digambarkan begitu, sampai ke puncak tertinggi dari piramid itu, dia katakan, ana rabbukumul a'la. Tidak gampang itu perkataannya Fir'aun, tidak ngomong sembarang itu, dia sampai ke puncak tertinggi, baru dia katakan dirinya adalah Rob terhadap yang lain. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Jangan sampai berujung di situ. Karena kenapa? Karena pada manusia ini ada yang seperti itu. Ada yang diberikan fasilitas ini. Untuk apa diberikan fasilitas ini kepada manusia? Karena itulah dia ditugaskan sebagai khalifah, pengganti Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan Allah kecuali Allah sendiri. Olehnya itu, jangan sampai kita menganggap diri kita adalah Allah. Karena ada itu tadi, kata-kata itu. Tidak bisa ada yang menggantikan Allah kecuali Allah sendiri. Belajar mati, Kang. Itu baru tahapannya itu, kalau mati-matinya ya, ini kita keilmuannya dulu ini. Oke, jangan sampai sudah berjalan 10 menit, karena kalau 10 menit saya saya akan posting di ini nih. Saya akan posting di YouTube, tidak diposting di TikTok. Tentang nama Allah ini. Oke, keberadaan ini ada, memang dia tidak terpengaruh oleh apa-apa, dia tidak terikat, tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Keberadaannya mutlak, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, tidak pernah pergi, tidak pernah pulang, tidak pernah datang, tidak pernah muncul, tidak pernah hilang. Tidak bisa begitu, ya. Ya. Jadi kalau ada yang datang baru dia pergi lagi, bukan dia. Kalau ada yang muncul lalu hilang lagi, bukan dia. Ya, oke. Sudah paham? Kalau sudah paham, akan ada saya hapus. Atau jangan saya hapus, saya buat di tempat yang lain. Oke. Itu saya buat dengan nafsun wahidah. Nah, lalu kemudian dari nafsun wahidah ini, ini tadi sang pemilik nama, ya, sang pemilik nama. Dari nafsun wahidah, di situ keluar kesadaran diri. Saya tulis ini, ya. Dari nafsun wahidah keluar aku, dirimu, ya. Keluar aku, dirimu. Ya. Oke. Ini disebut dengan wahidah. Ini, ya, saya sebut itu, ya. Wahidah. Ya. Ini disebut dengan wahidah. Ini ahad. Ahad. Dalam kurung esa. Satu, ya. Esa itu bahasa apakah? Sanskerta. Ahad satu. Wahidah satu juga. Apa bedanya? Apa bedanya wahidah dengan ahad?
Wahidah tadi disebut wahidah karena alif lam lam ha. Bukan hanya ini. Ya. Mencakup semuanya. Dari satu semuanya ini dalam satu kesatuan tak terpisahkan disebut dengan wahidah. Ini disebut ahad karena di dalamnya ada tersembunyi. Ya. Ada juga yang apa ya? Makanya ini bernilai banyak, ya. Dia bernilai banyak. Banyak tapi satu. Salah. Bukan banyak tapi satu. Satu tapi banyak. Tapinya itu. Satu tapi banyak. Satu tapi banyak. Nah. Kalau ini tadi banyak tapi satu. Banyak tapi satu. Bagaimana itu banyak tapi satu? Satu tapi banyak. Wah, tidak tidak ketemu ya. Banyak tapi satu. Satu tapi banyak. Beruntunglah yang ikut ini. Ya, untuk kali ini nih. Oke. Nanti diulang-ulang di channel YouTube. Oke ya, paham ya? Satu tapi banyak. Satu tapi banyak itu adalah kesadaran diri. Banyak tapi satu itu adalah nafsun wahidah, diri universal. Diri universal itu meliputi alif lam lam ha, ya, banyak tapi nilainya satu. Sedangkan dari nafsun wahidah keluar aku ini satu tapi nilainya banyak. Ya, nilainya banyak. Nah, banyaknya ini dijabarkan dalam penciptaannya seluruh manusia. Itu jabarannya. Tapi ingat dirimu. Hanya dirimu yang ada. Yang lain itu bagian dari dirimu. Di situ banyaknya. Saya ulang. Ya. Dia satu tapi banyak. Penjabarannya muncullah aku yang ada pada seluruh manusia. Tetapi ingat, dalam pandangannya nafsun wahidah, aku ini hanyalah dirimu. Sedangkan yang lainnya itu bagian dari dirimu. Oke? Bagian dari dirimu. Dia satu, tapi banyak. Nah, ketika kondisinya aku pertama kali keluar dari nafsun wahidah, itu keadaannya antara nafsun wahidah dengan aku ini sama-sama kesadaran, ya, kesadaran universal, kesadaran diri, keadaannya setara, ya, setara ya. Ingat, kata-kata ini tidak boleh itu Allah dengan setara dengan, memang bukan makhluk. Allah setara dengan makhluknya, ini bukan makhluk ya. Ini tidak bisa disebut makhluk. Ini juga tidak bisa disebut Tuhan. Ya. Jangan sebut Tuhan ini nafsun wahidah. Itu dirinya Tuhan. Yang Tuhan itu alif lam lam ha semuanya. Ya. Ini ya tidak bisa disebut Tuhan, tidak bisa disebut makhluk. Dia belum bisa disebut. Keadaannya setara. Nah, pada saat terjadinya perjanjian, alastu, bahasanya itu alastu, apakah aku? Nah, ini yang bertanya, apakah aku? Apakah aku tunggal? Apakah aku Rob kalian? Tuhan kalian? Apakah aku Tuhan kalian? Alastu bi rabbikum? Jadi meskipun dia katakan Tuhan kalian, itu yang menjawab aku seorang diri. Hanya kesadaran diri, hanya aku yang ada, yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Hanya aku yang ada, sendiri.
Ya. Nah, oleh karena dia mengatakan, bala, betul engkau Tuhanku, benar, engkau Rabbku, aku menjadi saksi, saya saksikan, engkau adalah Rabbku. Oleh karena perkataannya ini, maka dia tidak layak lagi berada di tempatnya ini, wilayahnya kesadaran. Turun satu tingkat. Ya, dibuatkanlah tempat tersendiri bagi aku, dirimu ini. Dibuatkanlah cahaya dari dirimu sendiri sebagai tempat litaskunu ilaiha, supaya dia tinggal di situ. Lalu diadakan padanya mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, muncul rasa. Dari kesadaran muncul rasa. Nah, itulah keberadaan aku, keberadaan dirimu terhadap nafsun wahidah ini, ya. Terhadap nafsun wahidah, ya. Aku bukan Allah. Aku membawa nama Allah. Itu benar. Ya. Aku membawa nama Allah. Aku bukan Allah. Ya. Bagaimana hubungannya antara aku dengan Allah saat ini? Ya, seperti diriku ini dengan tanganku. Tanganku membawa nama La'ami. Cukup dengan tanganku, La'ami mengangkat gelas. Itu namanya tanganku membawa nama La'ami. Tidak boleh tangan ini mengaku sebagai La'ami. Ya, kalau dia mengaku sebagai La'ami, nanti lihat, masa kok La'ami bentuknya begitu? La'ami kok begitu bentuknya? Oke. Allah meliputi semuanya, kita membawa nama Allah, dengan namanya itulah kita saling meminta satu dengan lainnya, dengan namanya kita saling berhubungan satu dengan lainnya, dengan namanya kita bisa berbuat, dengan namanya kita bisa bergerak, dengan namanya. Ya. Makanya kalau orang-orang tetangga itu selalu menyebut, ya, dengan ya, kita berada dalam nama Allah, berdoa pada nama Allah. Sebetulnya saya mengerti, cuma ya itulah, kalau tidak dikaji secara mendalam, itu hanya sebagai apa lagi namanya, sebagai simbolis saja, bahwa kita sudah berada pada nama Allah, berdoa dalam nama Allah. Itu simbolis semua. Ya. Ini sebenarnya sudah jelas kenapa disebut keadaan kita itu selalu dalam nama Allah. Oke. Ini boleh ini. Kita diberi program-program untuk mewujudkan sifatnya, ya. Kita membawa nama itu, ya. Makanya sifatnya, af'alnya, ya, akan kita bawa. Tetapi oleh karena alif lam lam ha ini, yang induknya ini, ya, untuk bisa membawa aku yang beralas itu tadi ke wilayah af'al, ke wilayah perbuatan, mau tidak mau aku harus dibuatkan wadah dari huruf ha-nya, di mana ha-nya itu adalah kekuatan hawa nafsu. Kekuatannya hawa nafsu. Di situ akan membalik cahaya kebenaran menjadi mutasabihat, keserupaan. Ya, begitu sudah terbalik di alam keserupaan, masuk ke wilayah nyata, menjadi tanda-tanda, menjadi kode-kode. Oke, cukup dipahami kawan-kawan ya. Saya sampaikan ini kepada yang merasa bertanya di WA saya, Japri saya, tolong paham, tolong mengerti ya. Kita tidak akan bisa menjadi Tuhan, ya. Tidak akan bisa. Kita akan berada kembali dalam ketiadaan. Kita akan kembali dalam ketiadaan. Oke, tapi tetap ada. Kenapa tetap ada? Akan ada namanya hari kebangkitan. Nah, itu dia, itu yang harus kita waspadai. Ada apa dengan hari kebangkitan? Ya, disitulah penentu kita. Siapa yang
melaksanakan janji Allah dan siapa yang ingkar kepada janjinya. Disitulah akan ada nikmat atau sengsara, surga atau neraka. Ya, bahagia atau sengsara, celaka atau bahagia. Setelah dibangkitkan. Paham ya kawan-kawan? Jadi nanti saya posting ini di channel YouTube-nya supaya diulang-ulang, dimengerti. Ini tauhidnya harus selesai sebelum kita berada pada wilayah prakteknya, wilayah pengabdiannya, wilayah penyembahannya dan sebagainya. Dimengerti dulu ini, ya. Ini masih wilayah keilmuan, ya. Kita memahaminya dengan keilmuan karena ya ini harus, ya, alif lam lam ha ini harus dijalani, dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu adalah namanya tadi yang ada pada diri kita. Ya, kita sekarang berujung pada huruf H, ya, huruf H dari diri kita masuk ke wilayah jasad. Kita akan berinteraksi dengan huruf H-nya Allah yang berada di seluruh ruang tak terbatas ini. Ya, bentuk-bentuk nyata, berinteraksi dengan Tuhan dalam bentuk-bentuk nyata. Ya, masuk ke wilayah jiwa, kita akan bertemu dengan nurnya Tuhan. Masuk kita ke wilayah ruh kita akan bertemu dengan ruhnya Tuhan. Masuk ke wilayah rahasia, tak tersebut, tak terkatakan, kita akan bertemu dengan nafsun wahidah. Kembali lagi ke situ, ke dirinya Tuhan. Jadi itu nyata, ya, syahidna, bala syahidna. Jadi kita dibuatkan fasilitas. Ini yang saya sampaikan, dasar keilmuannya, ya, pengetahuan dari sisi keilmuan saja, ya. Tapi apapun ini, yang namanya bahasan seperti ini, bisa benar, bisa tidak. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh langsung mengatakan ini benar, ya. Saya sarankan untuk tidak selalu membuat kesimpulan, ya, tetaplah bertanya dalam diri, bertanya pada Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang tunjukkan dengan caranya yang kita tidak ketahui. Oke, cukup untuk ini ya, untuk bahasan ini. Oke, masuk ke pertanyaan yang lain.